Oke. Jadi dia setelah pertobatannya dia sudah disitulah dia. Ketika bicara saksi mata itu seorang yang melihat, sedangkan di ayat itu hanya orang yang Sudah dijawab oleh Pak Kus di situ bahwa tidak disebutkan namanya. enggak, dengan tidak ada seorang pun yang melihat berarti emang tidak ada gitu loh. Oke, Pak Gus kembali menjelaskan, silakan. Oke, kita lihat ayat 22, pasal 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku. Jadi ada orang-orang yang menyertai Paulus. Memang melihat cahaya itu. Berarti mereka melihat. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi ada orang yang melihat dan ada orang yang mendengar. Tapi mereka melihat cahaya itu. Jadi ini salah satu saksi ya. Bentar. Yang kedua adalah Ananias. Bentar. Stop di situ dulu. Ya. Pak Andi bisa digedein suaranya nggak? Kecil suaranya. Mendem. Ya. Yang ayat 7 tadi mengatakan mendengar tapi tidak ada yang melihat. Sedangkan ayat 22 ayat 9 mengatakan tidak mendengar. Itu mana yang benar? Dua-duanya benar. Kan ini dia tidak satu orang. Karena teman-temannya banyak. Jangan berasumsi. Terserah ya, mau dianggap asumsi boleh, tapi ayatnya mengatakan begitu, ya. Jadi ya, saya kira nggak usah diulang-ulang gitu, nggak usah diulang karena jawaban saya sama. Jawabannya sama udah. Maksudnya, boleh saya menjelaskan sedikit, Bang? Boleh, tapi yang baru gitu, jangan yang diulang-ulang. Jadi kedengarannya konyol gitu. Oke, Pak Andi, standby dulu ya. Ini Pak Ilmu Rendah mau bertanya, silakan. Oke, satu-satu ya. Yang penting begini ya. Buat pertanyaan kira-kira itu Pak Kus menjawab tuntas gitu loh, gitu ya. Cukup 2 kali diulang, silakan. Iya, saya sebenarnya tidak bertanya, saya cuma mau menegaskan saja rekan siapa tadi, Bang siapa tadi yang bertanya, Bang? Itu menanyakan tentang saksi mata. Ya, oke, saksi mata. Dalam arti begini, Bang Kus ya. Kalau kita mengikuti suatu parameter ya, pembuktian di persidangan, kalau bicara soal hanya mereka tapi tidak bisa disebutkan siapa-siapa, itu kesaksian yang diragukan gitu loh. Itu maksudnya dari rekan kami tadi. Nah, berarti ujung-ujungnya surat ini pun akan dipertanyakan lagi kebenarannya sampai sejauh mana yang menulis seperti ini. Itu loh maksudnya. Kalau Anda menangkap poinnya di situ, nah di situ. Jadi artinya kesaksian yang disebut mereka ini yang hanya menyebutkan kata mereka sebagai pembenar itu masih diragukan, Bang. Itu maksudnya. Oke, saya jawab ya. Oke, silakan. Oke, pertama, ini bukan tentang BAP yang dibacakan di pengadilan. Tetapi ini adalah kesaksian dari mereka yang ditulis di dalam kitab suci. Nah, kalau orang-orang yang hidup di zaman itu, mereka tahu. Tapi kenapa nggak disebut? Karena ini untuk menyembunyikan nama-nama karena ini akan jadi kesombongan ataupun jadi nistaan. Dan saya lihat kitab suci selalu begitu. Nah, saya melihat juga bahwa apa permintaan Anda bahwa ini seperti di pengadilan? Ya, ini bukan BAP di pengadilan karena ini bicara kesaksian dari Rasul yang mana dia diinspirasi. Ya. Bukan, Bang. Ini cuma sebagai pembanding saja. Kalau suatu kitab suci mau dibandingkan dengan suatu BAP, jauh, Bang. Justru kita harus mendudukan kitab suci lebih tinggi kedudukannya daripada BAP. Nah, sebentar. BAP saja bisa menjelaskan secara rinci tentang sesuatu, sosok-sosok orang yang dikategorikan sebagai saksi. Nah, kalau ini saja mampu membuat suatu kedudukan status saksi itu begitu terang, kenapa kitab suci tidak mampu? Nah, itu yang dipertanyakan oleh teman kami tadi. Seharusnya itu menjadi poin. Oke, saya jawab lagi. Pak Abdon, diam dulu Pak Abdon, ngaco nih Pak Abdon nih Saya jawab ya begini. Pertama, bahwa ini adalah kesaksian Paulus yang didatangi oleh Yesus. Nah, mengenai Yesus, ada pernyataan dari Sang Pencipta, dan ini tidak mungkin ada di dalam pengadilan. Karena Sang Pencipta itu pernah menggelegarkan suaranya, memperdengarkan dari langit, di sungai Yordan dan di bukit Getsemani, tentang Yesus yang adalah Mesias anak Allah itu. Dan dengarkan dia. Itu hanya kata pendek, perintah Sang Pencipta. Bukan presiden loh, Sang Pencipta memerintahkan.
Nah, jadi artinya gini, ini tidak ada di pengadilan. Oke. Pada saat demikian, maka pada saat Yesus datang kepada Paulus, maka itu adalah kelanjutan daripada perintah ilahi untuk kita percayai kepada Paulus. Tetapi kalau permintaan Anda seperti di pengadilan, saya kira itu tidak pada konteksnya. Kalau nggak percaya nggak masalah. Saya hanya mempertanggungjawabkan aja. Aku saya netralkan dulu. Yang data yang ada di layar ini firman Tuhan atau bukan? Nah, itu. Oke. Pertama, bedanya dengan Quran, ini adalah kesaksian para rasul, kesaksian orang-orang yang hidup di zaman itu, yang mana itu diinspirasikan Roh Kudus untuk disampaikan kepada kita, karena kita ingin imannya sama dengan para rasul. Jadi bukan firman Tuhan ya? Bukan merupakan firman Tuhan yang langsung keluar dari mulut Yesus, tapi disampaikan sebagai saksi mata. Bukan firman Tuhan secara langsung dari Yesus. Sebentar dulu dong, biar jelas, biar netizen mendengar. Sekali lagi Pak Kus mengatakan, data yang ada di layar adalah bukan firman Tuhan langsung dari Yesus. Lanjut teman-teman yang lain, silakan. Abdo standby ya. Lanjut. Makasih Bang Andi, makasih. Quran itu firman Tuhan nggak? Larinya ke Quran lagi. Bang Andi, kalau saya dialog dengan seseorang, jadi arahnya tidak satu arah, kita bisa dua arah. Kalau begini kan saya ditanya terus. Sekarang saya nanya nggak bisa jadinya. Coba siapa yang bisa masuk? Saya panggilkan dulu Bang Juma boleh. Mungkin Bang Juma. Bang Juma mau maju apa Ustaz Tata nih? Bang Juma atau Ustaz Tata? Bang Juma, mungkin Bang Juma lagi sih. Ustaz Tata siap? Terus Quran itu Pak Abdo diam dulu, Pak Abdo ini lagi diatur. Nanti dikit katanya nggak ini, nggak bersahabat. Karena tadi Anda udah sama Bang Juma, ya Anda kelarin dulu, udah selesai. Biar Ustaz Tata sama Pak Satria Injil atau Pak Kus gitu loh. Topiknya sama saja nanti. Ustaz Tata siap? Lanjut. Ustaz? Lanjut. Kecil suaranya. Nah, ini besar ini udah lanjut. Mantap, lanjut. Nah, ya karena kita waktu cuma pendek nih sampai jam 12 ya. Lanjut. Sampai silakan bertanya balik ke Ustaz. Oke, Pak Tata. Sampai ketemu lagi nih. Ayo silakan. Silakan mau nanya apa? Oke, sekarang gini. Pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa mempercayai bahwa Muhammad sebagai rasul, ya? Tetapi tidak ada satupun pernyataan Sang Pencipta secara langsung kepada Muhammad. Tetapi malah Pencipta menyampaikan titahnya itu kepada Musa secara langsung, sesuai An-Nisa 164. Kepada Musa Allah berfirman langsung. Jangan panjang-panjang. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana Anda bisa percaya kepada seorang nabi yang tidak pernah Tuhan? Ya. Hijab. Diulang jawabannya tak, diulang. Nah, jadi memang dalam Islam semua para nabi, bukan hanya dalam Islam, bukan Nabi Muhammad doang. Semua para nabi Allah bicara itu dengan 3 cara. Ya, dengan wahyu, au miwarain hijab, au yursila rasulan fauhiya ilai. Makanya dalam perjanjian lama yang bicara itu justru aneh, malah Tuhan, malah malaikat. Dan ini kalau saya bicara pakai dalil pertanyaan, iya ini dengan 3 cara ini. Melalui Nabi Musa itu dengan di belakang tabir Allah memperdengarkan suaranya, tapi Allah tidak menunjukkan wujudnya. Inilah yang dikatakan aumi warain hijab. Nah, terus mau jawaban gimana lagi? Bang ini udah dalilin. Nah, justru sekarang kalau saya nanya balik ke kamu, bagaimana caranya Yesus menerima firman? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Sedangkan dalam kitab menurut Yesus oleh Bapakku yang di surga. Apakah Bapaknya teriak-teriak dari surga? Oke, Pak Kus silakan. Oke, ini topiknya beda ya. Tadi bicara soal kenabian dan kerasulan, sekarang Tata bicara yang lain nih. Gimana Bang Andi? Mau ke sana? Sama aja, ini proses pewahyuan kepada Nabi. Ya sudah. Berarti Tata nggak menjawab. Berarti memang mengakui bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Jawabannya pakai dalil saya barusan. Enggak. Saya nanya aja. Apakah pernah berbicara dengan Muhammad satu kali saja? Iya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Iya. Oke, saya tunjukin Isra Mi'raj ya. Nah, oke. Saya sebelum jawab, saya akan tunjukkan juga mengenai Isra Mi'raj ya. Oke, kita lihat. Hadis 2, ada 2 hadis itu, Aisyah dan Ibnu Abbas. Oke. Jadi menurut Pak Tata itu adalah dia berbicara dan melihat Allah di situ ya.
Menerima langsung perintah sholat itu. Jadi menerima perintah langsung seperti kepada Musa ya. Oke, kita lihat ini adalah Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad karangan Ibnu Katsir. Ya, ini bukunya Ibnu Ishaq apa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir. Ya. Terus ini ada pasal 7. Ini tentang Isra Mi'raj. Gimana? Dia sebutkan di bawah ini. Dalam riwayat lain beliau melihatnya dengan mata hati. Ya, ini di bawah ya. Tapi di sini ada tulisan saya buletin. Menurut Aisyah bahwa yang dilihat itu bukan Allah, tetapi Jibril. Oke, saya jelaskan. Kan sudah dari awal sudah kuberitahu. Jadi berarti Anda mau koreksi nggak? Apakah itu Allah atau Jibril? Dari awal sudah kuberitahu. Itu ada 2 hadis Ibnu Abbas dan dan juga Siti Aisyah. Itu dirangkum 2 hadis itu. Maka saya jelaskan. Iya, tapi Ibnu Katsir bilangnya begini. Bagus. Biar dulu Ustaz Tata menjelaskan. Kan Anda bertanya. Oke. Silakan Ustaz. Jadi 2 hadis itu, kamu sebelum bertanya saya sudah tahu jawabannya gimana itu ya. Jadi 2 hadis itu, kenapa Siti Aisyah mengatakan, oh itu bohong kalau melihat, karena kata Ibnu Abbas melihat. Ternyata dirangkum hadis itu, bukan bertentangan 2 hadis itu, tapi digabungkan. Karena apa? Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala ini. Wong kita mata ini melihat matahari tidak mampu, sehingga dengan mata hati. Ya, kalau ditanya kata ulama, kok ada melihat dengan mata hati? Bisa. Kita tidak harus pakai mata kepala. Contohnya orang mimpi. Mimpi itu bukan lihat lewat mata kepala, bukan. Ada orang mimpi, terpenjam matanya. Tapi ketika mimpi dia melihat. Berarti lebih hebat pandangan dalam mimpi. Mimpi itu walaupun berjam-jam lihat matahari, kalau mimpi kuat. Gitu itu. Hadis itu bukan bertentangan. Tapi Siti Aisyah mengatakan tidak melihat dengan mata, biar orang itu tidak menjisimkan Allah. Gitu itu maksudnya 2 hadis itu. Mudah-mudahan paham ya Pak Gus. Oke, jadi berarti yang pertama tadi Tahta bilang bahwa dia melihat Allah itu dikoreksi sekarang ya. Oke. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan Pak Tahta tadi tentang apa tadi? Tak lupa saya tanya. Bertanya lagi silakan Ustaz. Tadi Tahta tanya apakah saya adil nih. Sekarang saya minta ditanya. Saya akan sudah aku bilang, ketika aku debat aku tidak butuh bertanya. Kamu bertanya, tak kembalikan lagi pertanyaan itu. Oh ya, yang menyampaikan firman. Kalau ya. Nabi Muhammad menerima wahyu, semua para nabi dengan 3 cara itu. Pertanyaannya, Yesus mengaku menerima firman, bahkan mendengar. Sedangkan di dalam Matius ya, dia mengatakan oleh Bapakku yang di surga. Lalu bagaimana caranya Bapak memperdengarkan suaranya? Katanya Yesus dia mendengar, banyak ayatnya. Kalau bukan melalui malaikat, seperti dalam Al-Quran, bagaimana? Apakah Tuhan teriak-teriak dari langit? Oke, saya olah pertanyaannya. Apakah Yesus menerima firman itu langsung sang pencipta berbicara ke Yesus atau melalui perantara, Pak Gus? Silakan dijawab. Oke, saya share screen ya. Tahta menanyakan Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Enggak, ya? Saya mau pakai Yohanes anu aja, yang mendengar. Ya, Yohanes 8:28, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24. Itu mendengar Yesus. Ya, sama aja. Kan ini yang segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kan? Silakan. Ya. Oke, kita lihat di kiri ya. Karena Yesus Kristus itu bukan nabi aja, tetapi dia sang firman atau hologos atau memra. Maka firman yang disampaikan adalah di dalam diri Allah itu sendiri. Pak Gus, izin Pak Gus, saya potong sebentar, tolong, maaf ya. Pertanyaannya Ustaz Tata adalah, apakah Yesus ini mendengarkan langsung suara Bapa dari surga atau melalui perantara? Itu pertanyaannya, silakan. Oke, langsung. Langsung ya? Ya. Langsung? Ya. Alasannya silakan. Alasannya, dia adalah sang logos itu sendiri yang dalam rupa manusia. Jadi dia bukanlah seperti Nabi Musa yang harus mendapat pewahyuan pada saat di Gunung Sinai. Ya. Karena dia ada ayatnya bahwa Yesus itu adalah sang firman di dalam rupa manusia. Ada saksinya enggak? Ada saksinya ketika dia mendengar dari Bapa itu. Kan Bapaknya di surga. Ada saksinya dia orang mendengar bahwa Yesus menerima firman dari Bapaknya? Secara langsung? Kalau itu nggak ada. Oke, berarti sama dengan Nabi Muhammad berarti ya? Ketika ditanya saksi. Kalau Nabi Muhammad masih ada. Wa kafa billahi syahida.
Cukup Allah menjadi saksi Muhammad. Kamu cukup menyampaikan. Tapi kalau Yesus menerima wahyu tidak ada saksinya. Ya, sama sekali gitu ya. Oke. Sekarang gantian. Pada waktu tadi saya katakan bahwa pencipta memperdengarkan suaranya menggelegar di Bukit Zaitun, di Bukit Getsemani dan di Sungai Yordan, itu mengakui Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi dan dengarkan dia. Saksinya murid-muridnya. Sekarang katanya Allah sebagai saksi kepada Muhammad. Siapa yang melihat saksi itu? Sedangkan tadi Anda sudah mengakui bahwa Allah tidak pernah berbicara kepada Muhammad. Nah, kalau dalam Islam kan harus pakai dalil. Ya itu dalilnya. Wa kafa billahi syahida, itu kan dalil udah. Ya mau 1000 dalil. Kalau faktanya Allah tidak pernah berbicara dengan Muhammad, mau gimana? Izin dulu moderator meluruskan dulu. Tadi Pak Kus mengatakan bahwa itu mendengarkan secara langsung. Bagaimana dengan Yohanes 5:37 Pak Kus? Bisa dijawab? Ya. Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak. Tidak pernah kamu lihat. Ya? Berarti suara Bapak nggak bisa didengar. Sabar dulu. Oke, lanjut. Kita harus hafal. Nah, di sini kita tuh jangan apa namanya istilahnya gini ya. Jangan terpaku kepada sesuatu ayat saja secara sembarangan. Kita lihat ya, nih. Saya share screen lagi. Di ajaran Islam pun sebenarnya Anda percaya tabir kan? Nah ini. Nah ini dulu Pak Su, kontradiksi ini dulu. Ya ini saya liatin ya. Oke, sebelumnya saya kasih lihat ini dulu nih. Sebelum gambar ini saya kasih lihat nih. 1 Timotius 6 ayat 16. Udah jelas. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa dan kekal. Amin. Dialah Allah. Berarti Allah tidak pernah bisa dilihat dan bisa didengar. Tetapi kalau melalui tabir bisa. Nah ini lihat. Ada tabirnya. Nah kita lihat. Kalau Allah ada tabirnya, maka dia bisa mengeluarkan suara. Ada tiang awan, ada pohon, gunung Sinai, semak api, angin, tangan, tiang api, rupa manusia, rupa malaikat. Bisa, karena ada tabir. Jadi, yang dimaksud oleh Yohanes 5 ayat 37 itu adalah ayat tadi. Bahwa kalau tanpa tabir, memang nggak bisa. Tapi kalau ada tabir, bisa. Melalui tabir mana kalau Yesus? Ini lihat gambarnya. Kalau Yesus begini. Ya, dari Allah langsung ke Yesus, baru kepada para nabi atau manusia. Paham ya? Bisa budak tuh kupinya Yesus itu. Oke. Ya udah saya jawab. Nah, sekarang saya nanya lagi, boleh nggak? Enggak dijelasin dulu. Loh, tertawa. Oke. Gini loh. Itu ayat-ayat yang turun ke Yesus itu apa? Suara apa saja di situ? Kan Yesus banyak menerima firman. Yang lainnya itu bertemu di mana dengan Tuhannya? Ayat-ayat yang lain kan banyak kan? Segala firman yang kau sampaikan banyak, bukan hanya itu. Nah, untuk yang berupa keluar dari atas itu ayat yang mana yang dia sampaikan? Terus untuk ayat yang mana yang kamu ngomong tak? Loh, seperti Al-Quran kan turun di Makkiyah, Madaniyah, Fisyafa kan gitu. Nah, kalau Yesus itu dapat di mana saja dia mendengar suara Tuhan itu selain di situ? Mungkin pertanyaan Ustaz begini, apakah semua pernyataan Yesus didengar langsung dari Sang Pencipta atau ada yang tidak? Itu loh pertanyaannya, silakan. Nah, tadi kan saya udah jawab kalau Yesus langsung dari Pencipta kok. Oke. Semuanya, Ustaz. Berarti semuanya. Ya, berarti tidak masalah. Berarti jelas di situ Yesus itu sama seperti nabi-nabi yang lain menerima firman dari Tuhannya gitu ya. Ya, langsung bukan dengan nabi, sama dengan malaikat, dengan malaikat. Ini sebelah kiri kan ada malaikat. Iya, berarti biar tidak salah paham kan orang-orang Kristen mengatakan enggak dia tidak menerima firman karena dia Tuhan. Nah, berarti Pak Kusnadi mengakui dia sama seperti nabi-nabi yang lain menerima firman gitu ya dari Tuhannya gitu ya. Kapan saya mengakui? Saya katakan Yesus itu langsung dari Allah. Lihat posisinya. Allah itu Tuhannya apa bukan? Sebentar, dengar dulu sampai selesai. Sebentar, Pak Kus ini berbeda dengan Kristen yang lain, Ustaz. Ya, ini lihat ya. Posisi Yesus, ini lihat posisi ya. Posisi Yesus dengan malaikat itu lihat ada kesamaan ya. Ya kan? Kalau nabi-nabi kan di bawah pakai huruf merah. Ya kan? Ya. Nabi-nabi dapat malaikat dapat firman-nya dari mana? Dari Allah. Ya kan? Siapa saksinya? Kagak ada. Iya, berarti Yesus sama dengan Musa di situ ya. Loh kok
Kalau Musa kan warna merah di sini nih di bawah nih. Iya. Kalau Yesus posisinya sama-sama menerima wahyu dari Tuhan gitu loh Mas. beda. Ya? Gimana Beda sih? gimana? Coba. Sekarang gini. Yang berfirman kepada Musa siapa? Astaga. Loh, Musa ini dulu. posisinya di sini. Jawab, Nih Musa dulu. posisinya di sini. Yang memberi firman ke Musa siapa? Yang memberi firman kepada Musa Allah langsung. Oke Allah. Lewat Yang memberi tabir. firman kepada Yesus siapa? Ya ke sini. Loh enggak, saya nanya dulu. Yang memberi ke Yesus sama enggak? Lihat ini, lihat. Ini Iya, gambarnya sama ada. enggak? Sumbernya sama nggak pertanyaan? Sumbernya sama dong. Ini Ya, dari udah, Allah. berarti Yesus dan Nabi Musa sama-sama menerima wahyu dari Tuhannya. Kalau Musa melewati tabir, lihat di gambar di atas. Iya, intinya sama. Mereka cuma Iya. penyampai firman kan gitu kan? Ya sumbernya sama. Iya, Tapi sama. satu lewat tabir, satu enggak. Iya, tapi intinya dua-duanya menyampai firman Tuhan kan? Dua-duanya menyampaikan firman Tuhan. Ya. Iya, ya udah. Ya. Iya, udah. Ya makanya oke. jelas sudah. Terus? Ya, Iya, udah. udah terjawab Dua-duanya ya? Utusan, Ah, dua-duanya ya. utusannya Allah. Ini loh. Oke. Nah, ya udah, biar orang nggak Ya. paham. Karena kalau orang nggak tahu udah paham, malah mentuhankan Yesus. Padahal Yesus sama dengan Musa, sama-sama menerima wahyu gitu loh. Itu Oke. intinya. Itu intinya, Nah, Pak Bos. sekarang ya gantian Ya, tahta. silakan, ayo. Nah, Ditutup. saya- Iya. Oke, tutup. Ya. Saya tidak pernah membantah ke siapapun Iya, bahwa Yesus itu adalah utusan. Iya. Ya. Tetapi utusan ini tidak bisa diartikan secara sempit. Utusan yang dimaksud karena dia diutus sebagai Mesias. Nah, Terserah. jadi Mesias itu apa? Dia diutus sebagai penebus, sebagai juru selamat. Definisi Mesias cari di Google. Apa? Seorang Oke. tokoh, raja, ya, penyampai wahyu, wakil Tuhan, itu Mesias itu bukan Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang saya jelaskan lagi. Mesias itu adalah yang diurapi. Itu definisinya. Nah, Raja Kores pun itu diurapi. Dia Raja Persia, penyembah berhala. Dia diurapi oleh Allah untuk membangun bait suci kedua. Ya. Kemudian Daud pun adalah diurapi sebagai raja. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu diurapi oleh Tuhan dengan tujuan tertentu. Nah, lalu Yesus ini Mesias apa? Dialah Mesias Raja segala raja. Nah, itu bedanya. Iya, dia urapi Tuhan juga Yesus kan? Iya, kan Ya dia udah, ada ya Allah. Ya makanya, saya tidak mentuhankan Yesus. Mentuhankan Tuhannya Yesus. Ya, Yang masalah mengurapi. sekarang gini. Tahta percaya nggak bahwa Yesus Apa? itu Mesias atau dia itu... Iya, saya percaya Mesias itu seperti Nabi Daud, Musa gitu. Ah, artinya kalau Tahta percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Terus, ya Anda sudah murtad. nah, kenapa murtad? Karena Mesias itu artinya wakil penguasa. Tuhan. Wakil Karena- Tuhan penyampai firman, apanya yang murtad? Karena beda. Arti Mesias dengan Nabi beda. Mesias itu penguasa. Ya, Penguasa, itu raja penguasa, segala Nabi. raja. Artinya kalau Tahta percaya bahwa Yesus adalah Mesias, ya, berarti Tahta percaya seperti halnya Abraham Iya, saya percaya. percaya dia wakil Tuhan, penyampai firman itu, Mesias itu. Bukan, raja Bukan segala apa? raja yang saya maksud. Ya berarti Daud, Musa juga Tuhan juga berarti. Kan Mesias juga termasuk dia. Daud bukan Penyelamat. raja segala raja, Daud Penyelamat. raja Israel. Oke, sekarang Yesus raja kapan jadi raja? Ya itu Ayo. kan ditulis di dalam kitab Wahyu. Iya, kapan? Orang raja itu seperti apa sih? Punya pengikut gitu itu. Ya, Ya, Yesus. sebentar, Cuma 12 murid kok. sebentar. Itu Yesus kata pernah Mesias tuh, itu berkata- ada di layar tuh, asal kata Mesias tuh. Tuh. Iya, nggak Tuh, apa-apa. tuh. Nih, kan sekarang gini. Yesus sendiri, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Berarti segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi di dalam kuasa dia. Iya, Siapa yang memberikan? apa? Allah. Ya, Nah, oke. itulah Mesias. Oke, seperti Jadi kalau Tata terus. percaya bahwa Yesus Ya. itu Mesias, Anda sudah Ya. jadi orang Kristen. Terakhir, yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi atau yang diberi kuasa? Lah, Mesias itu penguasa. Siapa yang memberi kekuasaan itu yang menjadi Tuhan yang mana? Yang memberi Dia atau yang diberi? pencipta. Allah di Allah. langit. Iya. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan gitu ya? Kan saya bilang Yesus Ya itu udah. adalah utusan sebagai Ya, Mesias. ya Dia udah. adalah perantara. Iya, pelantara sama seperti nabi-nabi yang lain. Terus, menurut Ya Anda nggak saya gimana? sama dengan nabi-nabi lain. Kok disamakan Bedanya di Mesias itu bukan nabi seperti Musa, beda. Iya, intinya Tuhan yang benar itu Tuhan yang mengutus Yesus kan? Iya. Ya udah. Oke, Intinya dia begini, diutus sebentar, sebagai Bagus. Ini Mesias. moderator luruskan ini Iya, ada tidak peduli mau utusan mau Oke, Mesias. luruskan Sebentar, luruskan dulu. Lagi Bentar, bengkok ini- katanya. Ini ada yang nggak kena nih. Mesias itu diberi kuasa, segala kuasa. Sekarang yang disembah itu
yang diberi kuasa atau pemberi kuasa? Itu intinya, silakan. Dipilih, ayo dipilih, gratis. Pilih. Itu pertanyaan yang bagus. Bagus, ya. coba dipilih. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Nah, ya, di mana? Jadi begini. Begini. Begini, tinggal dijawab yang memberi gitu apa? Nah, ini bedanya antara Islam dengan Kristen tuh di sini. Iya, Kristen tuh percaya kepada Allah. Kan saya share screen lagi nih, ya. Ayatnya kan yang selalu Tahta kan bilang ini nih. Masih ingat pertanyaannya apa pertanyaannya? Ini kan adalah engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, pertanyaannya adalah, pertanyaannya apa? Saya ulang pertanyaannya adalah, siapakah yang disembah, pemberi kuasa atau yang diberi kuasa? Itu. Yo, dicatat itu pertanyaannya. Ya, coba lihat doa kita, ya. Saya berdoa kepada kemana-mana. Bentar, aduh. Gini, saya berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Iya, Artinya, tawasul kalau Islam itu. Ya, kita tetap menyembahnya Allah Bapa di sorga. Tetapi di dalam nama Yesus. Karena Yesus itu adalah gambaran dari Allah yang nggak kelihatan. Bang Andi pertanyaannya lupa dia. Apa? Berarti yang menjadi Tuhan yang memberi kuasa atau yang diberi? Jawab aja. Dua-duanya. Berarti Tuhan ada dua? Bukan, Tritunggal. Iya, berarti Yesus sebagai Tuhan, Allah juga Tuhan gitu. Kan mereka kesatuan. Loh, katanya diberi, berarti Tuhan satu Ya, diberi kekuasaan oleh Tuhan satunya gitu. Nah, Tahta tuh kayaknya saya udah jelasin berkali-kali, kayaknya nggak masuk. Yesus sebagai Tuhan diberi kekuasaan, berarti Tuhan diberi kekuasaan oleh Tuhan yang satunya gitu. Yang satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Satu transenden, satu ibadah. Yang satu Tuhan kelihatan, yang satu Tuhan tidak kelihatan gitu. Iya, tetapi dalam satu kesatuan. Ini menurut Pak Mana? Oke, kita lihat nih. Sebentar, saya jelasin dulu. Kita lihat dulu. Menurut Pak Kusnadi, ini Trinitas. Bapa itu penguasa, Yesus itu pelaksana, Roh Kudus itu tenaganya. Gitu ya Pak Kus? Ya ada tiga. Ya, secara sederhana saya bisa terima itu. Nah, itu. Ya, berarti ini sama dengan pagan. Brahma pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Dasar ajaran pagan ya. Kita lihat ya. Di antara seluruh agama ya, yang mengakui tauhid itu cuma Kristen. Lihat ya. Islam itu cuma satu ayat dan itu pun cuma dikatakan agama tauhid. Tapi lihat, yang warna biru ini adalah kitab Yahudi. Dia cuma 2 ayat. Kalau saya pakai dalil, sebutkan hai Israel Tuhan kita Tuhan Allah itu Trinitas, silakan. Ayo gimana kalau gitu? Tar dulu satu-satu dong. Biar seru gitu loh. Satu-satu tak ya. Silakan, Lihat. ayo. Kristen punya berapa? 9 ayat yang bicara tentang Esa. Jadi nggak ada Tuhan itu 2 atau 3, nggak ada. Udah jelas Esa kok. Ambil alih apa pengertian Esa? Silakan. Nah, oke, Esa. Ya. Esa apa? Kita lihat. Lihat di Maliaki 2, kebetulan ayatnya ada di sini ya. Pengertian Esa ya. Nih, Esa. Esa adalah nih, Maliaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Menjadikan mereka siapa mereka? Nah, bentar. Berarti Esa ini bicara kesatuan. Menjadikan mereka daging dan roh. Mereka itu siapa? Jangan emosi dulu. Nah, justru saya menghibur ini, terhibur saya. Sebentar, menurut Pak Kusnadi, Esa itu adalah kesatuan. Ya. Kata Esa itu apa, Ustaz? Silakan. Ya satu dalam zatnya, pekerjaannya, sifatnya. Oke, silakan jelaskan Pak Kus kalau Esa itu kesatuan. Apa maksudnya? Monggo. Kesatuan yang dimaksud itu adalah kesatuan dengan roh dan firman. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Di dalam diri manusia juga ada 3, tetapi 1. Coba, Tahta ada 1 apa 3? Dibilang 1, tapi ada 3. Tahta bukan Tuhan, jangan. Ya, saya ini manusia. Dia gambaran. Dia gambaran ciptaannya. Dia ada tubuh, ada jiwa, dan roh. Jadi ada 3. Akal di mana Pak Gus? Akal di mana Pak Gus? Akal itu bagian daripada jiwa. Siapa bilang? Ya tanya ahli psikologi Kalau aja. kamu nyontohin ke manusia itu banyak. Saya itu bukan hanya roh, bukan itu, banyak anggota saya. Sifat-sifat saya juga banyak. Kuasa, ya berkehendak. Ya itu kan sifat. Itu kalau sifat. Perbedaannya pengertian Esa. Menurut teman Kristen ya Esa itu adalah kesatuan. Kalau bahasa umumnya itu Esa tunggal. Itu loh Pak Kus. Nah, kalau Esa itu kesatuan, apa aja sih yang bersatu di situ? Ada berapa unsur yang bersatu sehingga Anda mengatakan Esa itu kesatuan? Apa aja isinya itu? Silakan. Oke. Kalau digambarkan dengan kata-kata sebenarnya gampang. Kalau
Allah, kenapa ada firman? Karena dia tidak bisu. Kenapa dia ada roh? Karena dia tidak mati. Jadi kalau Allah tanpa roh, tanpa firman, dia adalah Allah yang bisu dan mati. Kenapa dia melihat? Berarti tidak buta, kan gitu. Itu sifat, udah dalam Islam itu sifat, udah bisa dipisah. Kenapa dia kuasa? Karena kudrot, mempunyai sifat kudrot. Pak Gus boleh nanya nggak tentang kata ehad? Kata Yom Ehad itu diartikan hari ke-1 atau hari ke-kesatuan, Pak Gus? Kan saya pakai ayat Maleakhi 2 ayat 15. Esa itu berbicara kesatuan. Bicara kata ehad. Udah, nggak usah ditanya yang aneh-aneh lah, apalagi bicara yang lain. Biar fokus gitu. Jadi sekarang kalau bicara sifat itu adalah berbeda. Kalau sifat itu, misalnya gini, bagaimana membuktikan sebuah benda itu bisa berfirman? Dulu Pak Gus, tadi belum terjawab. Apa sih terdiri dari apa itu kesatuan? Ya iya, tadi kan saya sudah gambarkan. Bapak, Putra, Firman dan Roh. Oh, Firman dan Roh. Masih gak jelas ya? Kayaknya Bang Handi udah di 2 tahun yang lalu aku pernah bahas itu. Aku udah lupa. Firman, lupa ya? Iya, Firman dan Roh, terus ada fisik juga. Gini, kan lupa ketahuan. Gini katanya. Tahta juga lupa ini. Saya pernah kasih screen gambar ini kan. Nah, lihat nih. Oh, iya. Gambar. Allah itu ada rohnya, ada firmannya. Padanannya di dalam diri manusia itu jiwa, roh, dan tubuh. Fisik Yesus di mana? Fisik Yesus. Nah, Yesus ada di bawah nih, ada yang bulat merah. Saya buletin merah. Karena sang firman itu menyatakan diri di dalam rupa manusia. Itu punya tugas masing-masing 3 itu. Ya mereka punya masing-masing kan, nah, roh itu, untuk makanya menghidupkan. Sudah bilang kamu tuh ajaran dewa-dewa, pencipta, penyedia, penghancur. Itu dewa-dewa ya gitu ya. Coba dewa-dewa itu ada tugas masing-masing. Pencipta itu Brahma, penyedia Wisnu, penghancur Siwa, sama dengan gitu ya, kan. Dewa-dewa kan cuma niru-niru aja. Niru-niru bisa juga kamu yang niru-niru dewa. Karena kamu ajaran Romawi. Makanya saya heran kenapa Tahta percaya kepada Nabi yang dimana Tuhan tidak pernah berbicara sama dia. Ya, kenapa kamu mentuhankan manusia yang menerima firman dari Tuhan? Itu aja ya, karena kan? pencipta berbicara langsung. Nah, itu bedanya. Kalau kepada Musa langsung juga enggak? Ya, langsung. Kenapa kamu tidak tuhankan juga? Ya, karena dia memang tidak dikatakan Mesias. Ya kan? Jadi lucu saya bilang. Kenapa? Aku menjadikan kamu Musa sebagai Allah. Wah, ada ayatnya itu. Halo. Sebentar Stepi sebentar, ini ya teman saya dari Ambon juga nih, bisa diperkenalkan nggak bicara Stepi ini? Iya. Oke, Stepi silakan kamu jelaskan apa itu artinya esa. Itu aja dulu silakan. Jadi gini Bang, nggak tahu ini malam ini aku baru selidiki Alkitab, aku baru dapat apa, tapi yang intinya hal baik ya yang aku mau sampaikan buat semua. Ya, apa itu? Jadi sebenarnya kalau mau dipikir itu memang pertama-tama yang mau dibilang itu bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Kalau Yesus siapa? Kalau saya mau bilang Yesus itu adalah utusan yang datangnya daripada Allah itu sendiri. Oke, utusan. Disembah nggak? Jadi begini. Kenapa kita orang Kristen sebenarnya kalau berbicara mengenai utusan itu tidak boleh disembah, yang disembah itu adalah Allah. Oke. Benar. Jadi Yesus nggak disembah ya? Jadi begini. Kenapa kita tapi tidak bisa dipisahkan bahwa kita tidak boleh percaya Yesus, percaya boleh tapi sembah tidak bisa. Ya, kenapa kita percaya? Karena disitulah di dalam tubuh Yesus itu kita tidak boleh pungkiri bahwa ada roh Allah di situ. Percaya sebagai apa Yesus? Utusan. Utusan, pinter. Udah. Ini teman kita dari Ambon ini. Saya seorang Kristen. Pada awalnya saya orang yang sangat keras. Tanya Mbak Hendy kalau kata-kata saya itu pedis-pedis di komentar. Jadi begini. Sekarang udah sadar ya? Jadi begini, tapi kesadaran saya bukan berarti saya mau masuk ke Muslim atau pindah agama, tidak. Tapi mulai dari sekarang ini saya baru menyadari bahwa kata Yesus Kristus itu saya tidak bisa samakan atau gabungkan dia dengan kata Tuhan di depan. Ya, mantap. Karena begini, dan saya juga mau bilang, mungkin dengan kata lainnya ada perbedaannya kenapa dengan yang lain, mungkin begini. Mungkin tubuh Yesus Kristus itu bedanya, Yesus Kristus itu
dia bedanya dengan utusan yang lain tuh mungkin seperti begini, minta maaf. Mungkin secara penciptaan manusia itu semuanya tercipta dari yang namanya selain Adam, yang namanya proses biologi. Tapi mungkin saya masih belajar, masih gali terus. Apa memang betul-betul Yesus Kristus itu lahir dari langsung dari Roh Kudus, atau secara hubungan biologis, karena dia kan 100% manusia. Betul. Makanya saya gali lagi. Terus begini, ada yang bilang kalau memang Yesus Kristus bukan Tuhan, kenapa pada waktu dia menampakkan diri kepada Saulus, waktu Yesus Kristus menampakkan diri kepada Saulus, dia tidak, ketika Saulus bertanya, apakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Apakah atau siapakah? Pokoknya begitu di Kisah Para Rasul kan? Ya. Ketika Saulus itu bertobat dan menjadi Paulus. Jadi dia bertanya ketika penampakan itu terjadi, apakah engkau Tuhan? Yesus Kristus menjawab, ya saya Tuhan. Dia tidak menjawab seperti begitu, tetapi dia menjawab, saya adalah, maksudnya, akulah yang telah kau aniaya itu. Yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa Yesus bisa mencegat Paulus? Karena Tuhan Allah juga mengizinkan hal itu, karena Yesus itu bukan datangnya dari siapa-siapa, tetapi Yesus itu datangnya dari Allah juga, yang membawa visi dan misi Allah. Oke, Bro Stepi. Ya, selamat datang di kebenaran Kusnadi. Sebentar, ini Stepi saudara kita dulu, ini orangnya, waduh lumayan kenceng banget. Alhamdulillah sekarang perkembangannya maju. Ya sering-sering berjamaah sama kita. Begini, ya. Maksud saya begini, bukan saya mau mengajak bahwa Islam itu benar, tidak. Saya juga tidak punya keinginan. Apa ini? Suara siapa ini? Ya, lanjut. Cuma begini, saya hanya mau mencerahkan semua saja, karena jangan kita dibodohi dengan doktrin atau dengan ajaran dari misalnya dari Barat, atau ada yang singgung Martin Luther. Saya berpikir ke situ juga. Sering aja berjamaah sama kita lah ya. Terus begini, saya juga tadi kan saya sempat lontarkan kata ke pas siapa tadi yang satu debat di lintas Asia tadi. Yeah. Saya bilang kalau seandainya saya mau selidiki, saya mau selidiki perkataan yang pada waktu Yesus dibaptis itu juga kan. Pada waktu Yesus dibaptis juga kan, Yohanes membaptis Yesus, terus tiba-tiba ada suara yang dari surga yang katanya bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Allah sendiri tidak bilang bahwa dia ini Allah, jadi itu hanya anak. Jadi seakan-akan dia ini juga utusan dariku, yang kepadanya aku juga berkenan. Tapi bukan berarti bahwa, jadi mulai dari sini saya mulai memahami, minta maaf kalau ada yang mau komplain saya, ya ini argumen saya. Begini Stepi, dulu kau itu sangat-sangat mengatakan Yesus itu Tuhan pokoknya. Sekarang kamu kok berubah begini, ada apa? Jadi begini Bang, jadi begini, hal yang benar itu kan kalau kita selidiki pasti disingkapkan lah. Oke, pintar. Terus begini Bang, jadi ya begitulah. Jadi saya mulai memahami bahwa sebenarnya ketritunggalan itu nggak ada. Yang ada itu hanya satu Allah. Yaitu Tuhannya Yesus, betul? Dan saya juga mulai memahami, kok maksudnya masa Yesus capek-capek mau jadi manusia, dia itu kudus, dia itu suci loh. Iya, oke. Allah itu. Oke, nanti lu telepon gua kalau lu ada waktu. Stepi. Masih banyak hal loh yang aku mau jelaskan, tapi kayaknya nggak cukup kalau di sini. Iya, nanti lu ada waktu, lu WA gua, nanti lu diskusi sama Bang Juma atau Ustaz Tata ya. Lu ada waktu ya gua ya, oke? Oke, lu standby dulu deh. Lu ada perkembangan baik menurut sekarang nih. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali ke Ustaz Tata sama Pak Kus, lanjut Ustaz. Ya, saya mau jelaskan bisa? Ya, bisa, silakan. Yang tadi Pak Stevi itu, ya saya kira dia pemahamannya lebih ke saksi Yehova, ya nggak masalah, ya artinya dia mungkin nggak menemukan ayat-ayat yang bicara tentang ketuhanan Yesus. Artinya Tuhan itu adalah Mesias, artinya penguasa, ya. Karena mau nggak mau kita akan berhadapan dengan Dia.
Memang Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku. Karena tidak mungkin Allah pencipta itu kemudian menuntut semua ciptaannya itu menyembah. Karena otomatis itu akan tersungkur. Saya percaya semua nabi-nabi, semua orang yang ada di Alkitab ya, tanpa ada perintah dia akan tersungkur. Kenapa? Karena yang di hadapannya itu adalah Sang Mulia itu ya. Jadi kenapa Paulus mengatakan siapakah engkau Tuhan? Karena di orang Yahudi, Tuhan itu kan Adonai. Dan semua yang dari ilahi itu mereka panggilnya Adonai. Jadi diterjemahkan Tuhan. Dan Tuhan itu kan dari kata Tuan. Tuan itu adalah sang master. Ya, Anda ke presiden pasti panggil Tuan. Tapi karena ini ilahi, maka diketambahin kata H untuk membedakan dengan kata di orang bumi. Belanda, Ya, makanya ini Lord, artinya Lord. Jadi kalau Yesus tidak minta disembah, bukan berarti bahwa dia bukan Tuhan. Karena di Ibrani pasal 1, coba baca Pak Stevi ya, dari ayat 1 sampai 8. Itu malaikat-malaikat pun disuruh menyembahnya. Itu. Sekarang apakah Musa pernah mengatakan saya tanggapi. Begini, malaikat-malaikat disuruh menyembahnya karena selama Yesus ada di dunia itu ada roh Allah yang malaikat itu harus menyembah. Tetapi ketika kalau seandainya roh Allah tidak ada di dalam tubuh Yesus Kristus itu, ngapain juga malaikat mau sembah dia? Nggak perlu. Jadi begini, saya juga mau bilang, sebenarnya itu sudah sangat lengkap itu di Kejadian 1 ayat 1. Kalau kita buat pemenggalan kata-kata, kita translate secara one by one, satu demi satu kata-kata, itu akan ketahuan semua, terbuka semua di situ. Semua terbuka. Di dalam situ ada dihilangkan, kalau di original teks aslinya itu ada dihilangkan kata Anda dan kata dia. Anda harusnya itu Anda langit dan dia bumi. Berbicara mengenai Anda langit dan dia bumi itu kita tahu ada dua pribadi yang diperintahkan Allah di situ, yaitu satunya roh Allah sendiri yang akan keluar masuk kepada yang turun ke bumi itu Yesus itu. Oke. Bu, boleh minta tolong tampilkan Kisah Para Rasul 4:26. Soalnya tadi ada klaim dari Bungkus katanya Mesia itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita buktikan. Berapa? Kisah berapa? 4 pasal 4 nomor 2. Bentar. Yang ini? Kalau malaikat disuruh menyembah Yesus itu bukan menyembah sebagai Tuhan. Sama seperti malaikat diperintah untuk bersujud kepada Adam, penghormatan itu. Nomor 26, ayat 26. Oh, 26. Tunggu. Jadi Gus Nadi mau pakai ayat manapun tetap tertampar pakai ayatnya sendiri nanti. Ya, kita lihat ya apa benar Mesia itu Tuhan. Kisah 4, 26 ya. Ini ayat sendiri loh ya. Saya nggak bikin ayat baru loh ya. Kisah 4, 26. Anto. Betul. Kisah 4, 26 kan? Iya. Nih, ini. Belum keluar. Ada tuh. 40. Nah, itu ya, melawan Tuhan dan Mesiasnya. Clear ya, Mesias bukan Tuhan ya, beda ya. Oke, makasih. Ini ada yang masuk di chat itu bilang apakah malaikat pernah sembah Muhammad? Saya mau bilang juga, kalau mau dibuat perbedaan-perbedaan, mungkin minta maaf ya saudara-saudara saya yang di sini. Kalau mau dibuat perbedaan, ya Yesus Kristus itu mungkin agak sedikit spesial dia kalau mau dibilang utusan Allah. Oke, kalau begitu Bang Juma maju dulu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Jangan ngetik-ngetik aja Bang Juma. Bang Juma maju. Ngantuk katanya. Cuci muka dulu Bang Juma. Iya, jadi salah Anda kalau Anda mengatakan Mesias itu Tuhan, ditertawakan oleh kodok. Ya, Mesias itu makhluk yang dibentuk. Yesaya 42 nomor 6, Mesias itu dibentuk. Kisah 2 nomor 22, Yesus itu dibentuk.
Sementara Tuhan itu, Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak pernah dibentuk. Jangan menyembah Mesias, tinggalkan ajaran yang bengkok itu. Demikian, tidur lagi. Tidur lagi. Biar nggak ngantuk, ayo bikin sesi sama saya, cuma saya belum selesai. Oh enggak, Ustaz Tata belum kelar. Nanti Bang Juma gini ya, nanti Bang Juma nanti sama Stepi nanti ya. Ya enggak apa-apa lah Bang Juma ayo monggo. Oke. Lanjut Biar Bang Juma. Ustaz Tata dulu Jangan bersama Satria Injil. Silakan. Ayo mau nanya apa lagi? Nanti pertanyaan tak kembalikan lagi, ayo. Ayo. ya seperti tadi saya bilang, Ya, kalau Tuhan tidak pernah berbicara kepada Muhammad, itu selesai sudah. Apa bedanya dengan Lia Eden? Ya makanya kepada Yesus juga kalau kamu pakai Islam ya tidak pernah berfirman langsung. Karena kalau kita pakai ayat ya, coba kamu baca di dalam 2 Tawarikh, Tuhan tidak mau turun ke bumi. Tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau bersuara karena kata Musa, mati manusia kalau mendengar. Lah kan ada tabir. Gimana sih? Ya, makanya tabir itu hanya khusus untuk Musa. Makanya Musa disebut kalamullah. Lalu berfirman kepada Musa, tidak melalui pelantara malaikat, gitu loh. Ya, berarti bisa kan? Tapi kalau di kitab kamu malah Tuhan, malaikat Tuhan di kitab kamu yang bicara di api itu, bukan Tuhan sendiri. Juma bilang, kenapa dia Muhammad yang menuhankan Muhammad, Allah yang kekal? Jawab dulu itu. Ini Apa yang nyambung ini. maksudnya? Siapa ini lagi nih? Udah kalau simpang siur ya, dialognya nggak terarah gitu. Ayo bikin sesi lah. Kalau Mata Hata kayaknya kesana kemari. Sama Juma boleh lah. Hanya ngantuk besok. Ngantuk kalau Mas saya dia nggak ngantuk. Setrum sedikit. Ini aja Ustaz Tata belum kelar. Nanti saya tenang aja. Tanya gitu, bolak-balik sana kemari. Yang enggak yang makanya pakai sesi aja, pakai tema. Oke, pakai sesi, oke. Oke, silakan. Ayo pakai tema. Oke, kayak tadi aja. Buktikan bahwa Allah berbicara kepada Muhammad, oke? Sudah aku jawab dengan dalil tadi. Oke, berarti nggak ada. Yang ada cuma dalil doang kan? Loh, walaupun kamu kalau tidak pakai dalil, pakai apa kamu? Ayat. Hah? Ya ayat apa di ayat? Bukan dalil ayat itu. Ya ayatnya nggak ada bahwa Tuhan itu berbicara langsung kepada Muhammad. Ini makana libasyarin dengan 3 cara itu. Iya, jadi Yesus sendiri tidak pernah menerima firman langsung membawanya di surga, ada pernah teriak-teriak. Yang teriak itu justru malaikat itu kalau dalam Bible itu. Tata bisa buktikan bahwa Jibril itu ada malaikat dari Allah? Iya. Mau pakai apa? Mau pakai Bible? Ya. Pakai Bible boleh. Boleh pakai Bible. Jadi Tuhan itu kalau mau bicara dengan manusia, iya pakai malaikat. Lukas 1 ayat 19. Menurut Lukas Bible, 1, 26, menurut Bible, iya Bible itu Lukas itu. Menurut Bible, iya. Malaikat terkutuk itu adanya di gua-gua. Malaikat terkutuk ada di gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Ada kepada Elia datang firman Tuhan. Ya, Elia tidak bertahanut. Ya, ada apa tahanut itu? Hah? Coba. Istilah Islam itu jangan pakai Oke, istilahnya kita lihat ya, tahanut. Ustaz Tahta, slow. Ini si Ahmad ini ngomong. Daripada kamu ngomel bertanya aja lah, daripada kamu ngomel. Ayo nanya apa? Bertahanut ya. Bertahanut itu sama ya, dengan yang jawab deh, bertahanut apa? Itu sama dengan Asbabul Kahfi. Ketika dia melihat kemungkaran, dia tidak bisa mencegahnya, maka dia bertahanut, menyempikan diri, menjauh dari kemungkaran. Itu tahanus namanya. Jadi artinya kayak frustasi gitu. Ya enggak, orang-orang walaupun Hindu, Buddha gitu itu orang-orang yang soleh dulunya. Ketika dia melihat kemungkaran, tidak mampu untuk mencegahnya, maka dia menyepikan diri. Oke, mohon izin share screen ya, share screen, tolong dibuka. Share screen aja. Andi. Ya. Apanya? Ayo. Buka. Dibuka kok bisa. Oke, biar nggak ngawur. Nah, kita lihat definisi tahanut ya. Nah, bahasa Arab katanya. Ya gimana? Tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hijai. Ya, Hijai itu kan daerah pesisir Arab. Sebelum datangnya Islam. Di mana mereka berhari-hari di dalam setiap tahun mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa jiwa, ya. Orang-orang yang melakukan tahanut adalah Abdul Muthalib, Nabi Muhammad. Tahanut dikerjakan pada masa sebelum Bid'ah, dilakukan setiap tahun selama 1 bulan di Gua Hira untuk berkalwat dan beribadah. Jadi ini adalah tradisi daripada orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam. Jadi pada saat Muhammad bertahanut, itu Islam belum datang. Jadi dia bertahanut kepada siapa? Apalagi sebelumnya dia bertawaf
di Ka'bah yang mana Nah, makanya artinya 360 luas. batu. Orang beribadah tahanus juga bisa. Misalnya saya kalau di keramaian saya tidak khusyuk, ya saya cari tempat yang sunyi di kamar misalnya. Tidak masalah. Itu dalam segi ibadah. Tapi ada juga orang meninggalkan kemungkaran karena dia tidak mau mencegahnya karena belum kuat. Akhirnya dia menyepikan diri karena tidak kuat. Sama dengan Ashabul Kahfi di gua itu. Ngapain dia? Karena dia melihat kemungkaran di daerahnya. Tidak masalah itu. Apa yang kamu permasalahkan? Ya. Lanjut. Kalau Justru Bagus, saya coba sebentar, Pak Gus. kasih timer aja, jangan main potong-potong lah, Andi. Ntar dulu, Pak Gus, saya mau nanya Pak Gus sebentar. Kalau Ya. Yesus menerima firman itu, Yesus posisi di mana? Yesus menerima firman, posisi Nah. di mana? Iya, dia lagi di pasar, apa lagi di gunung kesepian? Kan dia satu kesatuan. Gimana sih satu Ya, kesatuan? udah Menerima terjawab lah dengan kata itu. kok? Orang dia menerima. Ya, menerima seperti saya bilang, itu satu kesatuan. Kan dia sang firman itu sendiri. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Juma akhirnya nggak ngantuk. Ayo Juma, kita bikin ini dengan saya sih kan santai. Nggak pernah bikin masalah, saya mah santai aja. Jadi Ayo. yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu siapa? Ya, memang. Memang. Nah, kan tadi saya udah tunjukkan. Nih. Tidur lagi. Biasanya kuat sampai jam 3 nih. Begini Pak Kus, Yesus itu menerima firman Saya tertulis. lagi berduka, Bang Kus. Saya ikut berduka juga, cuma Ya, tapi lanjut. tetap kita harus lihat masa depan, ya. Kan kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Ini orang Yang ini bisa Indra kita Jaya lakukan ini, lah, sebentar, beri ada- kekuatan kepada keluarga, Ada ya. penghujat masuk di sini, Indra Jaya ini menghujat terus. Janganlah menghujat di sini ya. Nanti Nah. kamu di-kick. Ngechat lah yang bijak. Bagus. Nih cuma Bang di sini Andi. kan dikatakan, Ya. di sini dikatakan cuma bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Ya, kan ini cocok dengan Ulangan, ya. Yang kuperintahkan kepadamu, aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Jadi berarti dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi siapa? Dari Bapa. Maka karena dia sang Logos. Gitu jawabnya. Kamu Ya. tidak usah nyebut-nyebut Bang Juma, itu guru saya. Kamu ngadepin muridnya aja dulu. Tinggal gini, milih. sebentar dulu. Jadi saya harus panggil mau apa? pakai tema atau mau bertanya saja boleh. Timer. Iya, Ntar silakan, dulu ini timer. saya belum kelar ini. Kan Yesus ini. Dong, jam berapa nih sekarang nih? Bagus. Udah setengah Iya, santai 12. aja. Kan Yesus ini menerima firman. Ya. Saya kan bertanya tadi, Yesus itu menerima firman di pasar apa di tempat sepi? Dia mah tidak tergantung tempat dan waktu. Soalnya saya tanya lagi Bang Andi, malaikat nerima firman di mana? Kenapa? Malaikat nerima firman di mana? Di pasar? Di mall? Ya Apa malaikat kan di jalan? nggak kelihatan di bumi malaikat. Ya sama. Yesus ini kan kelihatan di bumi. Ya, tadinya nggak kelihatan. Terus dia menyatakan diri dalam Sejak muka kapan manusia. Yesus menerima firman? Waktu di dalam kandungan atau sesudah di tiang salib? Lah, sebelum dia kan tadi Handi percaya dia nggak kelihatan, baru percaya. Nah, Yesus sebelumnya kan nggak kelihatan. Oh, jadi dia bawa firman turun ke bumi. Ya iya. Jadi Dia sang firman itu. Jadi semua yang tertulis di Bible pernah berada dalam kandungan Bunda Maria. Ya, dia dalam kedagingannya ada di dalam rahim Maria, terus apa masalahnya? Berarti firman yang tertulis di Bible ini pernah dikandung Bunda Maria? Ya nggak masalah. Nggak masalah, silakan Ya. Ustaz. Mantap Oke. ya. Lanjut Ustaz, udah kelar, udah terjawab. Apalagi? Ayo timer dong. Kita punya waktu nih paling sejam maksimal nih. Udahlah, nggak usah lah, santai aja lah, timer lagi santai aja. Atau soalnya dipotong-potong jadi Ya, lupa saya jadi. saya. Udah mau motong-motong, ayo silakan. Ya. Ayo mau bahas apa lagi? Ya, sebenarnya bagi saya Tahta, kalau Muhammad tidak pernah berinteraksi langsung dengan pencipta, bagi saya itu udah finish. Iya, begitu Oke? juga Yesus. Karena itu nggak bisa dibandingkan. Saya lebih percaya bahwa maaf sekali lagi, saya lebih percaya tapi boleh share screen ya. Iya, berarti kamu percaya bahwa Yesus itu sama seperti nabi yang lain menerima firman. Kamu percaya itu ya? Tadi udah saya jelaskan, nggak usah Iya, ya diulang-ulang. Nih, ya, Tata, boleh saya jelaskan, tapi nggak panas ya. Nah, Iya, ini. silakan. Mau Iya. panas ya, mau dingin silakan, terserah. Ini kita lihat ya. Ini Abraham atau Ibrahim. Dia punya istri Hagar, Sarah, dan Ketura. Dan masing-masing punya anak-anak dan seterusnya. Lihat ya.
Yang warna kuning itu yang ada kisahnya di Alkitab. Sedangkan yang warna putih itu nggak jelas, meskipun itu ditulis di Alkitab. Tapi jalur Mesias atau kenabian itu yang dikonfirmasi di Ankabut 27, itu kita lihat. Tetapi yang terjadi bahwa ada orang-orang Arab yang juga ditulis di Alkitab, yang mana itu dikatakan musuh daripada umat Allah. Ya, ini Tahta bisa baca di sini nih. Yang ini nih, ini bicara tentang orang Arab, keturunan Hagar dan Ismail yang merupakan musuh daripada Daud atau umat Allah. Ya. Ini data apa ini? Biarin aja, habisin aku. Nah, setelah itu kita melihat ya bahwa setelah berikutnya kita lihat bahwa Yesus lahirnya di sini di Israel. Nah, apa yang diturunkan oleh Muhammad, kalau kita lihat di dalam hadis dan di dalam sirohnya, itu juga dilakukan orang-orang Quraisy. Tetapi orang Quraisy ada yang salah. Nih contohnya, yang merah ini dia salah, ya. Yang putih dimodifikasi. Tetapi kalau kita pelajari, orang-orang Quraisy juga menyembah Allah sebagai proper name. Makanya kita lihat talbiyahnya mirip, nggak sama, tapi mirip. Misalnya, la baik Allahumma la baik, la baik syarikala kala. Artinya orang Quraisy pun percaya bahwa Allah itu sesembahan mereka, dialah Zat tanpa sekutu. Meskipun dia mengubah-ubah dengan mengadakan adanya sekutu seperti patung Hubal, terus kemudian Allah beranak, Al-Uzza, Manat, dan Lata. Tapi orang Quraisy juga dia melakukan haji dan umroh. Ya, meskipun ada perbedaan. Dia pun sunat. Dia pun poligami. Poligaminya semaunya. Terus dia juga mabit. Dia puasa, dia tawaf, ya, meskipun telanjang. Dia ada Ka'bah juga, ya. Nah, terus juga dia ada mubalah, ada wukuf, ada sa'i dan sebagainya. Jadi saya melihat apakah benar begini bahwa ajaran-ajaran dari Islam itu sebagian besar berasal dari Quraisy yang dimodifikasi. Meskipun ada penambahan-penambahan seperti hijab, ya. Ternyata sholat 5 waktu juga sudah dilakukan oleh orang Quraisy. Ada ajan, ada menyusui dewasa, ada kitab dan nabi. Sedangkan orang-orang Quraisy kan tidak ada. Menurut Tahta bagaimana? Oke. Ya. Pertama, ya. Jadi kalau kita pakai perjanjian, daripada mula Abraham akan seluruh dunia mendapat keberkahan. Coba, dari keturunanmu Abraham, seluruh dunia. Tapi antri dulu, kata Bang Juma. Tunggu dulu, kan gitu. Jadi, ini proses dari Ishak, perjanjian untuk Israel saja. Coba, mulai Nabi pertama dari Ishak sampai Yesus, ngakunya untuk siapa? Berapa banyak pengakuan Yesus, Nabi terlahir untuk Israel? Dia mengatakan, aku berdoa untuk Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari yang sesat, dari Israel. Hanya 12 suku Israel yang aku hakimi. Udah final. Setelah Yesus ditolak, maka bangsa yang dulunya ditinggikan, direndahkan. Arab yang dulunya rendah karena penyembah berhala, ditinggikan. Nah itu. Jadi keberkahan itu dari Abraham melalui keturunannya. Keturunan dari Ishak untuk Israel saja. Dari Ismail seluruh dunia. Makanya Islam itu seluruh dunia, Tuhannya Allah. 2, orang Quraisy tahu Tuhan yang benar itu Allah. Dari siapa? Dari Abraham. Ketika dia mendirikan Ka'bah, wa'id yarfa'u Ibrahim. Ya. Lalu makanya ada tawaf karena Abraham dulu tawaf diikutin. Lalu di zamannya Bani Huza'ah, karena urutannya Abraham, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Di Bani Huza'ah inilah yang merubah, malah mereka menyembah berhala dengan alasan berhala itu anaknya Allah. Sama dengan Kusnadi, mentuhankan Yesus, dianggap anak Allah. Jadi pelantara, Yesus dianggap pelantara. Lata Uzamana dibuat pelantara oleh orang Arab. Makanya orang Arab ketika ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sahharas samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya, wahai Quraisy penyembah berhala, siapa Tuhan yang benar? Mereka tidak menjawab Lata Uzza Manat. Allah. Dari mana Tuhan Allah itu? Dari Abraham dulunya. Tawaf dari mana? Dari Abraham. Makanya kenapa mereka telanjang? Karena Bani Huza'ah itu, yaitu Amr bin Lu'ay, memberi syarat. Siapa yang mau tawaf harus beli pakaian dari saya. Pakaiannya mahal-mahal, mewah. Akhirnya orang yang tidak punya pakaian, telanjang. Karena kalau tawaf harus pakai pakaian dari dia. Nah inilah, dari Amr bin Lu'ay inilah, awal mulanya penyembah berhala dan awal mulanya haji telanjang. Gitu. Jadi Allah itu mereka sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka tahu Tuhan itu Allah.
Dari mana taunya? Dari Abraham. Apakah beda Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Isa Yakub? Sama. Makanya dalam Islam, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa uti Musa wa nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama, semuanya muslim, berserah diri kepada Allah. Itu sejarahnya itu, ya. Oke, gantian ya. Nah, pertama, yang digambar saya ini, yang di bawah Abraham itu semuanya adalah Abrahamaik. Artinya mereka pernah mendapat pengajaran dari leluhurnya yaitu Abraham. Misalnya Ketura, ya Ketura kan memang anak-anaknya jelas anak-anak Abraham. Anak Esau juga anak-anak Abraham. Mereka juga sama Abrahamaik. Tetapi caranya bagaimana? Nah, itulah caranya yang menyeleweng. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel adalah untuk kedatangan Mesias. Makanya bahwa para nabi yang ada di bangsa Israel memang untuk menurunkan Mesias. Makanya hanya untuk orang Israel saja. Karena tujuannya menyelamatkan dunia. Setelah Mesias itu lahir, barulah kabarkan ke seluruh bumi supaya seluruh manusia selamat. Itulah sebabnya semua manusia sejak penciptaan sampai akhir zaman diberi hak yang sama untuk percaya kepada Mesias. Kalau Adam percaya kepada Mesias yang akan datang, saya percaya kepada Mesias yang sudah datang. Tetapi kalau kita lihat dari gambar ini, tidak pernah ada hadis yang mengatakan bahwa Abraham itu bertawaf. Abraham itu melakukan haji, bertalbiyah. Justru itu semua berasal, kalau dibaca di dalam sirah Nabawiyah di hadis, itu berasalnya dari orang-orang Quraisy. Jadi bagaimana sekarang ajaran Islam diklaim dari Abraham? Fakta yang terjadi diakui di dalam hadis dan sirah itu justru sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan kakeknya Muhammad bernama Abdul Muttalib, dia adalah pemimpin orang-orang Quraisy. Dan dia pun berdoa di depan patung Hubal di Ka'bah pada waktu dia mau menyembelih Abdullah, anaknya. Tetapi dicegah oleh orang-orang Quraisy sehingga harus ditukar dengan 100 unta. Gitu. Kan itu terjadinya pada saat pra-Islam. Nah, pada saat pra-Islam itu, apa yang dilakukan oleh orang Muslim sekarang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Quraisy seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi cukup banyak gitu. Kemudian karena digabungkan dengan dari Yahudi, maka adalah mengenai tentang Maryam, ada mengenai Yesus dan lain sebagainya. Itu. Ya, habis ini Ustaz Tata, nanti saya moderator bertanya ke Pak Gus. Silakan Ustaz. Ya, jadi gini Gus Nadi. Keberkahan itu kan dari Ibrahim ke seluruh dunia. Nah, pertama kan dari Israel dulu. Untuk nabi-nabi Israel saja. Makanya dalam Yehezkiel itu ya 21, 25 sebagai pembuangan serba kenabian dan mahkota kerajaan, dan hai engkau Raja Israel, orang fasik, durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Maksudnya apa di sini? Yang rendah harus ditinggikan. Siapa itu? Israel. Kenapa direndahkan? Karena mereka menolak Yesus. Lalu giliran untuk seluruh bangsa sudah. Karena Israel sudah menolak Nabi yang terakhir yaitu Yesus. Jadi Islam datang, maka seluruh dunia mendapat keberkahan. Kalau keberkahan melalui Yesus pergi ke seluruh dunia, malah menyesatkan itu. Karena Yesus tauhid, kamu trinitas. Yesus mentuhankan Tuhan yang tidak kelihatan, malah menjelma jadi manusia seperti pagan. Jadi Kristen itu bukan meneruskan mendapat berkah, tapi menyesatkan seluruh dunia. Karena yang dikatakan penerus Abraham itu tauhid. Sebagaimana Tuhan itu tidak serupa dengan apapun dalam Keluaran 9:14. Yesaya 40:18, Markus 12:32. Allah itu gaib, tidak kelihatan, tidak menjelma. Sebagaimana Keluaran 33:20, Yohanes 5:27. Allah itu tidak mau ke bumi. Tawarikh 2 Tawarikh 6:18. 1 Raja-Raja 8:17. Jadi semua itu diteruskan oleh Nabi Muhammad. Kalau Yesus, pengikut Yesus yang sekarang mengaku meneruskan Abraham,
berkah ke seluruh dunia. Salah. Karena kenyataannya Kristen itu menyesatkan ajaran Yesus. Tauhid menjadi trinitas. Yesus berdoa kepada Allah, kamu nyanyi-nyanyi di gereja. Semuanya menyesatkan. Bukan malah dapat keberkahan dunia, tapi malah menyesatkan seluruh dunia. Ajarannya setelah Yesus itu. Yang mengaku pengikut Yesus itu. Gitu, yang benar itu gitu. Tapi kalau melalui Nabi Muhammad, tauhid tetap tauhid. Allah tidak kelihatan, tetap tidak kelihatan. Allah tidak tampak, tidak mau ke dunia, karena samawi, di langit sama itu. Allah ya tidak mau turun ke dunia. Ini cocok dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi kalau Yesus 100% cocok dengan ajaran pagan. Ya, ajarannya Kristen yang mengaku pengikut Yesus. Gitu, Gus Nadi. Silakan. Oke. Bahwa yang terjadi, kelahiran Yesus yang sudah dibuatkan sejak Adam, itu bertujuan untuk menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Seperti yang tadi saya sampaikan. Makanya itu jalurnya terjadi melalui nabi-nabi Israel. Sayangnya bahwa jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini diselewengkan, dikacaukan, supaya tidak percaya. Jadi, hal itu sah saja kalau dikatakan bahwa ini salah. Tetapi sayangnya, Pak Aus, yang kacaukan siapa? Paulus. Saya nggak mau sebut, Pak Andi, ini ya. Jalan Tuhan itu dikacaukan. Siapapun boleh berkata apa, tetapi yang penting, harusnya Sang Pencipta yang bicara. Tapi kalau tidak Pencipta yang bicara, saya tolak dong. Kalau dikacaukan, kenapa Tuhan tinggal diam saja kalau ada yang kacaukan? Oke. Kenapa Tuhan diam saja? Karena Tuhan sudah tahu dari awal bahwa Dia punya penyelamat itu sedang berperang dengan iblis, seperti di Genesis 3 ayat 12. Peperangan itu adalah keturunan perempuan dan keturunanmu, si ular itu. Jadi keturunan perempuan ini sedang dipotong, sedang diselewengkan. Jadi Tuhan terbukti. Kita lihat di sini, pada waktu zaman Daud, ini adalah orang-orang Arab, saya baca di sini ya. Nih, 2 Tawarikh 21 ayat 16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang-orang Filistin dan orang Arab. Berarti ini keturunan Ismail. Yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia melawan Foram. Dan apa yang terjadi? Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Karena ini lagi berlawanan dengan umatnya. Ini lihat berikutnya. Di Mazmur 83 ayat 4. Daud mengatakan begini, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, berarti kata orang-orang Arab itu ya. Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Jadi orang-orang Hagar, ya, orang-orang Hagar, terus kemudian ada orang-orang ini ya saya tunjukin, nah ini, orang-orang Edom, orang-orang Ismail, Moab dan orang Hagar ingin memusnahkan orang Israel. Daud berdoa. Jadi di sini kita lihat bahwa selama perjalanan orang Israel ini, orang Arab itu adalah musuhnya. Contoh di Nehemia 4 ayat 7. Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod, mereka semua mengadakan kesepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ini pada waktu pembangunan Bait Suci. Jadi orang Arab pun disebut gerombolan di dalam surat-surat Alkitab ini. Ya, ada orang Arab, ada orang Hagar, ada orang-orang Ismail. Jadi bagaimana bisa kita katakan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang Arab ini di dalam jalur pewahyuan ini? Tapi Pak, Ya kan? Pak bilang bahwa orang-orang Arab itu merupakan musuh dari ya Israel itu. Padahal ajaran Yesus Kristus itu bahwa kasihilah musuhmu. Sudah bertolak belakang ini. Nah, itu kan di perjanjian baru. Ini perjanjian lama, saya mengungkapkan kisah orang-orang Arab di zaman Daud, ya, di zaman Yeremia, bagaimana Alkitab menulis bahwa mereka adalah musuh-musuhnya Allah. Mereka menyebut mereka menghalangi pembangunan Bait Suci. Udah tak kasih ayat itu di zamannya ketika Israel masih ditinggikan. Ketika sudah direndahkan di Hezkiel 21 ayat 25, kan udah direndahkan, ditinggalkan. Makanya bangsa yang dulunya rendah, Arab, rendah memang dulu penyembah berhala. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, dikembalikan ke tauhid ajaran Abraham, ditinggikan. Gitu loh. Nah, kalau kamu mengatakan pengikut Yesus itu bohong. Kalau pengikut Yesus tauhid, makanya hidup yang kekal itu udah ada, mentuhankan Yesus.
Kalau Nabi Muhammad hidup yang kekal itu mengajarkan la ilaha illallah dakhulal jannah. Selamat masuk surga itu la ilaha illallah, kata Yesus juga gitu. Yohanes 17 itu. Nggak ada. Jadi kalau menurut kamu keselamatan dari bangsa Israel, iya awalnya ketika ditinggikan. Dan Israel mentuhankan hanya kepada Allah. Gitu loh. Nabi Muhammad juga gitu, ketika ditinggikan, ya mentuhankan Allah keselamatan. Kamu, coba, ada nggak hidup yang kekal mentuhankan Yesus? Hah? Oke, saya jawab. Saya nggak percaya kalau Allah itu menjilat ludahnya sendiri. Apa? Kalau dia menolak Ismail, apalagi memusuhi orang Arab, terus kemudian dia pungut kembali, saya itu Allah yang menjilat ludahnya sendiri. Ya, saya nggak percaya itu. Berarti kalau ditinggikan, kalau ditinggikan terus direndahkan, menjilat juga itu. Israel ditinggikan, disebut anak-anak Allah, lalu dijilat, menjadi ditinggalkan, dihina, ular-ular beludak. Memang dari awal sudah ada, di zaman Musa pun orang Israel menyembah patung lembu, menjilat. Dan Tuhan selalu memperingatkan, Tuhan juga sudah tahu bahwa bangsa Israel adalah tegar tengkuk dan tidak berubah. Allah tidak menjilat ludahnya. Tapi kalau dia menolak Ismail, terus kemudian sekarang muncul Nabi di bawah Ismail, itu namanya Allah menjilat ludahnya sendiri. Anda mau nggak jilat ludahnya sendiri? Allah juga nggak mau. Bangsa itu, Ibrahim itu memberi keberkahan ke seluruh dunia. Bukan melalui Nabi Muhammad. Ya, makanya saya bilang, Pak, saya setuju saja kalau yang bicara pencipta. Masalahnya pencipta tidak mau bicara kepada Muhammad, itu yang menjadi masalah. Loh, wahyu itu firman siapa Ya, wahyu? dalil nggak bisa mengubah. Loh, nggak bisa. Terus Anda mau berdalil? Membenarkan ketuhanan Yesus pakai apa kamu? Pertanyaan saya gini, Tak. Anda mau berdalil 1000 kali. Kalau Allah tidak datang kepada Muhammad, ya nggak pernah datang. Sama. Udah gitu Kapan? aja. Kapan datang ke Yesus? Ya itu di Bukit Getsemani dan di Sungai Yordan. Loh, kan itu banyak orang yang melihat. Katanya kalau orang mendengar mati, kata Musa. Ayo. Oke, Ada begini tabir. aja, begini aja. Ini Ada ini tabir. Bagus, sebentar. Bagus. Ya. Coba jelaskan Abraham itu ya. Apakah Kristen melaksanakan ajaran Abraham sampai sekarang? Assalamualaikum Pak Indi. Sebentar Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, ada Bang Valen. mualaf kita ya dari Mas Assalamualaikum. Valen. Coba jelasin dulu Pak Gus. Apa yang dilakukan Kristen sekarang sinkron dengan Abraham? Oke. Jangan Kita sampai lihat. makan babi ya. Kita lihat ayatnya. Ayat, Kan apa-apa harus kita lihat ayat ya. Kalau enggak kan saya ngomong tanpa dasar. Kita lihat ayatnya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Ini ya. Nggak sinkron nggak dengan Kristen sekarang? Nih, Abraham sinkron. Abraham percaya bahwa keturunannya akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia percaya akan Mesias yang akan datang, ya. Nah, orang Kristen percaya kepada Mesias yang bukan sudah ini yang saya datang. maksud, tindakan nyata seperti sunat aja deh, langsung sunat. Apa dilakukan Kristen langsung aja. Oke, ya itu berarti tanyanya spesifik dong dari tadi ya, nanyanya. ya, langsung aja. Nah, kita lihat Genesis 15 ayat 6 ya. Nah, sebentar. Genesis 15 ayat 6. Kita lihat dulu ya untuk menjawab Bang Handi. Bang Handi menyembunyikan pertanyaannya. Nah, tapi pertanyaannya ini, Genesis 15 ayat 6. Nah, sih langsung dijawab aja. Ya, oke. Sabar. Abraham kan Nah, perjanjian sunat itu kan kekal. Apakah Kristen Nah. kekal sunatnya gitu aja langsung? Tenang dulu. Ayat. Genesis 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan. Nah, pada saat Abraham dibenarkan, dia udah bersunat belum? Belum. Terus? Itulah sebabnya Tuhan tidak mementingkan sunat lahiriah. Udah perjanjian kekal ini. Nah, sekarang kita lihat perjanjian kekal. Ini nggak membelokkan ajaran Abraham ini. Loh, itu memang kejadiannya begitu. Iya begitu perjanjian selamanya itu. Sunat ya, sebentar. Nggak ada sunat sementara itu. Apalagi hati. Nih, lihat dulu soal sunat Sunat ya. sunat hidung. Nah, saya share screen dulu deh. Jangan sampai mualaf baru ini maju nih ya. Bahaya nih kalau Nih, hukum sunat Abraham. Ya, ini kan. Aku akan Genesis 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi janjinya sebagai Allah. Ya.
Sunat. Bentar, ini kan nanti di bawah sunat, ini judulnya aja sunat. Bentar, ini dulu. Jadi janjinya bahwa pencipta itu akan menjadi Allahnya Abraham dan keturunannya. Terus apa lagi? Kepadamu akan kuberikan negeri ini, yaitu seluruh tanah Kanaan. Nah, siapa yang menempati Kanaan? Langsung Orang sunat Israel. aja deh, langsung ke sunat. Panjang Ini terus. perjanjian yang disahkan melalui sunat. Nah, ini sunatnya. Jadi dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Yaitu setiap laki-laki harus disunat. Jadi siapa yang harus disunat? Yang mendiami tanah Kanaan dan yang menyembah Allahnya. Berarti kalau udah Orang menyembah Allah, Arab itu tidak tinggal di Kanaan. Jadi Kristen my yang tinggal, brother. sebentar izin dulu. Jadi Kristen yang tinggal di Indonesia nggak perlu sunat. iya karena bukan menyembah Allah, karena udah menyembah Allah. Karena Ini nggak gambarnya menyembah belum Allah, gitu selesai, ya. Hadi. Hadi, gambarnya belum selesai. Sabar, nih lihat. Oke. Haruslah dikerat kulit katannya, tanda perjanjian. Jadi ada dua, turun-temurun dan tidak turun-temurun. Muter-muter. Kalau turun-temurun harus 6 hari umurnya. Tetapi yang tidak turun-temurun, yang lahir di rumahmu, yang dibeli dengan uang, itu disunat saat itu. Makanya yang lahir di rumahmu siapa? Ismail, budak yang dilahirkan di Ya, rumah. jadi intinya Nah, Kristen yang ada ya. di Indonesia nggak perlu sunat, gitu aja ya. Ya, karena hukum ini buat orang Ya udah, Israel. jawab aja bagus. Jadi Kristen di Indonesia nggak perlu sunat ya. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya wes. Ya. Karena ajaran Oke. pagan, nggak perlu Di seluruh pagan. dunia. Ya, Mana ada karena- pagan sunat? Gak ada. Yang sunat itu, yang Tuhannya itu semua para nabi. Aduh, kalau gitu Abraham pagan juga ya. Ya sunat sih, Abraham kalau udah sunat pagan nanti. Karena Abraham dan keturunannya. Abraham sujud kepada rupa Satu manusia. lagi nih sebelum kau berpaling satu lagi. Ya, Abraham makan babi nggak? Abraham, saya nggak berani ngomong karena nggak dicatat. Oke. Musa makan babi nggak? Musa, nggak. Tadi catat. Yesus. Yesus kan nggak tercatat juga, saya nggak tahu. Enggak, cuma nyicipin doang. Ngarang loh. Ayo Valen, mana Valen? Kita kenalan. Biasanya kan saya dengan dia soal Yudaisme. Nah sekarang kalau dia jadi Muslim, tentu tensinya beda nih. Gimana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Umar Al-Farisi. Pak Haji, gimana Pak Haji? Iya, punya KTP nggak dialog sama saya? Kalau saya nggak punya KTP, saya pasti Ya diusir udah. dari Indonesia. Ya udah, ayo. KTP kamu sodorin, identitas gua sodorin. Oh, Iya. gitu saya ya. nggak- Itu syaratnya ya. Kalau sama saya. Oh, ya sudah. Saya nggak berkeinginan berdialog. Saya Iya, lagi Mas, berdialog saya- Pak Tahta kok. Oke, lanjutkan. Kalau gitu Tahta, kayaknya Valen nggak mau dialog. Ya. Dia minta KTP Nah, sih. saya belum diizinkan dulu Mas Palen dulu. Ya. Untuk merefleksi diri dulu, belajar Islam lebih Ya. dalam dulu. Jadi gini loh, Pak Satria Anjil. Islam itu agama damai. Baginda Rasulullah itu udah bikin perjanjian buat kalian. Silakan kamu dengan agama kamu. Kalau kamu mau dialog dengan umat Islam, identitas kamu tunjukin. Saya nggak mau Baginda Rasulullah dijelek-jelekin, Islam dijelek-jelekin. Kecuali zaman dahulu Baginda Rasulullah nggak ada perjanjian damai, nggak ada masalah orang perjanjian damai. Jadi jangan sembarangan ngomongin Islam. Saya penjarakan kamu. Lanjut Pak Indi. Ya. Saya nggak mau dialog sama orang yang nggak punya KTP. Ya. Bang Andi. Ya. Boleh saya bicara sebentar? Boleh Bang, silakan. Santai aja Bang. Iya. Enggak, kenapa Bang Satria Injil tidak berani menerima tantangan yang diminta sama Bang barusan? Menampakkan KTP-nya. Ya privasi juga kali Pak Kus nggak mau, nggak apa-apa sih, jangan dipaksa juga. Pak Kus bisa menjawab? Sebenarnya saya dengan Valen itu udah sering dialog, ya, udah lama lewat WA, terus kemudian lewat Zoom dia waktu masih Yudaisme. Tapi kalau setelah dia menjadi Muslim, terus meminta syarat itu, ya berarti kan dia mengubah term and condition. Ya, Nah, dari itulah kemarin sebabnya- kok sebelum Muslim juga gitu Bang Valen, minta yang jelas lawannya. Oh, tapi saya sering dialog di Zoom dia.
soal Trinitas, soal apa, dia nggak mempertanyakan itu ya. Baru sekarang dia mempertanyakan. Kemarin juga waktu belum Muslim juga gitu Bang Valen, minta lawan yang jelas, bukan tipu-tipu. Tapi saya dilayani kok sama dia, nggak masalah. Ya ada udah, kok recordingnya. Ya udah debat kusir lagi kalau aturannya begitu ya udah. Kalau Pak Kus nggak mau buka ya nggak apa-apa. Dan Oke, kedua, ya. saya tidak menjelek-jelekan. Saya hanya bicara apa yang terjadi. Makanya saya bicara pakai ayat, pakai hadis, pakai sirah. Oke, Jadi, kembali ke topik. Ya. Kenapa Kristen itu tidak wajib sunat? Terus kenapa Kristen itu boleh makan babi dan alkohol? Kenapa Pak Gus? Yang pertama, kalau soal sunat kan tadi saya udah sebutkan. Kalau soal makan babi, Paulus, itu bicaranya gini, bahwa yang menajiskan itu bukan makanan, ya, tetapi hati nurani. Tetapi orang yang merasa bahwa babi itu nggak bagus untuk kesehatan, dia nggak makan. Seperti saya juga nggak makan babi, tapi alasan saya bukan karena teologi, alasan saya karena memang teologisnya adalah gua kasih petunjuknya, kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku, kata Paulus. Kenapa nggak pakai itu? Paulus diturutin. Ya sekarang kan gini, suka-suka saya loh, apakah saya makan belalang, makan ikan hiu, kan kalau saya nggak suka mesti dipaksa. Nah, babi itu termasuk yang saya nggak suka, jadi saya nggak makan. Hukumnya maksudnya hukumnya. Nah, kalau hukumnya ya karena tadi bahwa yang menajiskan itu adalah dari hati, bukan Kata dari siapa makanan. itu? Kata siapa itu? Ya kata Paulus. Ya. Terus apa masalahnya? Yesus Tuhan menurut siapa? Paulus lagi nanti. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, Paulus lagi. Kurang ajar Paulus. Ya kalau nggak percaya Paulus ya nggak masalah. Iya kan? Artinya saya nggak percaya Muhammad juga kan tidak masalah. Saya oleh Handi dulu berkali-kali waktu di JCC, saya sering ngomong, Bang Handi, tolong saya Islamkan, cuman satu syarat, yaitu harus cerdas. Syaratnya harus cerdas dulu. Bukan, pencipta bicara sama Muhammad, baru saya akan masuk. Harus cerdas. Makanya saya katakan, kalau nggak itu namanya maguro. Kalau saya nggak mau. Ya kalau nggak ada, berarti nggak ini. Kalau kamu malam saya tidak setuju. Butuh kecerdasan dulu. Ya udah, berarti sulit kalau begitu ya. Saya udah mau kok. Coba saya minta pencipta bicara sama Muhammad. Mualafnya Bang Valen saya tunggu. Kalau kamu nggak mengharap aku. Bangkus. Oke. Silakan. Bangkus. Ya. Ini kan kalau aku kan masih kurang paham kali nih masalah Injil Bangkus kan. Ya. Aku mau nanya gini Bangkus, ada nggak di Injil itu yang mengatakan tentang akan hadirnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Kalau yang di Injil Barnabas itu bedanya apa Bangkus? Ya nggak pakai itu Bang, jangan. Injil Barnabas itu kan lahir sesudah sesudah Yohanes mati di Pulau Patmos. Itu kira-kira abad ketiga, abad keempat. Pertanyaannya yang Injil Barnabas, Pak Gus pakai apa enggak? Tidak. Ya udah, jangan dibahas. Panjang itu aja. Berarti kalau menurut Bangkus ini Injil yang benar itu Injil yang mana? Kalau pakai nama Muhammad di Injil, nanti semua Kristen masuk Islam semua nanti. Ya janganlah, saya mau debat dengan siapa nanti? Stebi. Ini pingin tahu aja Bangkus kan, saya bertanya. Ya, kalau bisa nggak usah topik di sana Bang, yang enteng ini udah tengah malam. Bagus gini bagus. Sebenarnya Kristen itu masih ada nggak sih hukum wajib dan tidak wajib di Kristen sekarang ini? Kalau di Kristen pertama itu hati nurani, karena hukumnya cuma dua, kasih Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu saya kira lebih berat. Oke. Hukum beribadah misalnya? Hukum beribadah kan ibadahnya berdasarkan hati. Yohanes 4 ayat 23. Jadi fisik nggak perlu ibadah, hati aja? Iya. Oke. Jadi Kristen di Indonesia itu fisiknya nggak beribadah, hatinya doang. Oke? Ya. Oke. Terus apa gunanya fisiknya? Yesus pernah memberi contoh. Memang Yesus sholat gitu? Sujud dia, berdoa ke atas. Ya, kalau dia dalam posisi apapun boleh. Ya, artinya misalnya kita di dalam kamar, ya tentu tidak kita tidur. Ya, kita duduk dalam posisi kita menghormat. Terus ya, pergi itu gereja wajar. itu bagus, apa pakai fisik, apa rohnya saja ke gereja?
Gereja itu Konser. istilahnya bukan beribadah ya, Konser, tapi konser. berkumpul, Nyanyi bareng, jemaat. nyanyi bareng. Ya kalau kumpul tuh ngomongin firman, ngomongin lagu, ya boleh begitu. Apalagi? Kalau hari Minggu itu perintahnya nggak ada ya? Kalau gini, kalau hari Minggu itu bisa hari Minggu boleh, hari Senin boleh, boleh aja siapapun boleh. Cuman kesepakatannya adalah hari Minggu karena hari Minggu hari libur, ya jadi pakai hari Minggu. Jadi kesepakatan orang-orang bukan dari Yesus. Ya. Oke. Jujur bagus ini. Gitu. Jujur gitu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bertanya yang enteng-enteng aja Bang, jangan terlalu jauh pembahasannya, udah malam. Silakan. Ya, mau nanya ini. Pak Agus, selamat malam. Malam, Pak. Pak Agus memahami firman itu seperti apa kira-kira? Firman itu adalah setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah, itulah namanya firman. Oke. Kenapa ya dikatakan firman? Karena ayatnya yang mengatakan begitu. Itu kan ayatnya. Ayatnya mengatakan Allah. Yesus kan bukan Allah, Pak. Allah berfirman. Itu memberi. Kayaknya mungkin begini, Yesus itu yang firman, fisiknya kayak yang firman, atau rohnya yang firman, gitu loh pertanyaannya. Enggak, bukan. Oh, bukan? Bukan. Karena firman itu pemberitahuan Allah kepada para rasulnya yang tercatat di kitabnya. Bukan firman itu jadi manusianya. Betul. Itu yang firman. Kalau Allah menciptakan sesuatu itu belum tentu berfirman. Gitu. Ayatnya mana, Pak? Ya tidak diceritakan kok Allah berfirman jadi ini, enggak ada. Oh. Pemberitahuan Allah yang jadi yang firman itu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu perkataan pemberitahuan itu. Siapa bunyi-bunyi nih? Itu. Jadi salah pengertian kalau manusia dibilang firman nanti. Ya nggak apa-apa, Bang. Enggak gini, kalaupun Allah berfirman, oke, menjadi Yesus gitu. Kenapa Tuhannya kok Yesus, kok bukan Allahnya? Yang menciptakannya kan Allah. Kenapa kok Yesusnya? Kok yang ciptaannya yang ada Tuhan gitu. Itu bedanya, kenapa? Gimana, Pak? Pertama, ya. Di semua ayat di Perjanjian Lama, kalau Allah menciptakan selalu dikatakan di Genesis 1 ya, Allah berfirman, jadilah terang. Jadi artinya sebelum penciptaan itu pasti ada kata berfirmanlah Allah. Jadi firman itulah yang menciptakan. Iya, yang tercatat di kitabnya. Di kitab itu firman Allah. Bukan Allah menciptakan sesuatu berfirman. Kalau saya prinsipnya gini, Bang Caid. Kalau tidak ada ayatnya, saya nggak mau ngomong, gitu aja. Loh, terus pemahaman Bapak itu kitab firman, Yesus firman gitu. Ya ayatnya ngomong begitu, tapi Bapak tidak mau menerima ayat itu, ya susah kalau gitu. Iya Bang, kok saya mau nanya, ada nggak Yesus bicara ego hologos, aku adalah firman? Yesus sendiri yang ngomong, ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Ada. Ya, karena dia bukan firman gimana? Ya itu bukan berarti dia bukan firman, tapi saya percaya kesaksian Yohanes. Jadi pertanyaannya, Yesus ini firman apa manusia? Nggak apa-apa, itu begitu aja. Yesus firman atau manusia? Iya. Itu yang Dua-duanya. 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 Oke. Anaknya Bunda Maria firman atau manusia? Maria. Anaknya Maria ini firman atau manusia? Ya dua-duanya. Jadi Bunda Maria menyusui firman. Iya. Astagfirullahaladzim, menyusui firman. Ya nggak masalah. Kan dia dalam rupa manusia. Firmannya gini, Pak. Kalau dia dalam rupa Allah, wah itu mustahil. Aki Kusnadi kepalanya sakit, masa Tuhannya disusui. Oh, gimana sebentar Mas Goldian, gimana kalau Bunda Maria menyusui firman, Mas Goldian? Pakai hayalan. Lucu pakai ya. hayalan. Pakai hayalan tuh. Apa bedanya Yesus Itu dengan Goldian? kalau Kusnadi ke gereja bahwa itu ditampar gitu.
Enggak. Ditampar siapa? Berarti waktu Enggak ada yang nampar saya. Pak, menerima firman gimana itu? Bukan ditampar fisik, ditampar argumentasi maksudnya. Ya, kan yang penting bisa dijelaskan. Begini Pak. Waktu menerima firman sama menyampaikan firman itu gimana? Firman menerima firman, firman menyampaikan firman. Itu gimana, bingung? Tadi sudah dijawab, nanti diputar ulang aja. Udah dijawab, artinya Yesus ini adalah firman. Jadi firman mandi, firman tukang kayu, firman disalib begitu ya. Permain sepak bola gitu. Jadi apa benar firman yang disalib? Ayo. Kita gini ya. Kalau kita roh dipaku kan nggak bisa. Yang bisa dipaku adalah fisik kan. Nah, yang di fisiknya itu adalah tangannya itu. Jadi tangan itu adalah dagingnya kan. Jadi yang dipaku dagingnya. Jadi apakah fisiknya ini disalib? Ada firman di dalam fisik? Ada. Berarti ikut kesalib dong. Dipaku kan dia nggak bisa dipaku firman itu. Iya, tapi ada di dalam fisik. Di dalam fisik ya. Iya. Terus kapan keluarnya ini firman sewaktu dia disalib? Tidak pernah keluar. Waktu dia mati? Ikut mati. Dia tidak pernah keluar. Jadi firman ikut mati bersama fisik. Ya kan bangkit. Ya kan bangkit. Berarti Tuhanmu pernah mati. Bagus Najib, begini Bagus Najib. Mumpung Pak Valen ini masih lupa-lupa ingat tentang Bible, mumpung masih baru-baru ini. Tapi bagus jawabannya lucu. Nanya sama Pak Valen ini, firman itu apa sih gitu? Valennya udah out. Oh ya. Udah dijawab Pak Jen, ini udah masuk ke intinya, artinya waktu disalib ini fisiknya ada firman di dalam. Nah waktu Yesus mati, kan ini tubuhnya jadi mayat toh, bagus. Iya. Mayat ini ada firman nggak di dalam mayat? Kan udah terpisah kalau udah jadi mayat. Kemana firmannya? Ya kalau ya artinya dia tidak ada di dalam fisik itu lagi kan? Iya, keluar dulu dari mayat. Ya. Nanti 3 hari ketemu lagi. Bung Andi bisa minta. Ya dia dibangkitkan. Iya, maksudnya kan ini makanya kan tubuhnya beda, tubuh kebangkitan dengan tubuh sebelumnya beda. Iya, waktu dia mati firman pergi dulu. Tidak, apakah firman ini menemani Yesus di kuburan 3 hari? Ya kalau dibilang mati ya berarti udah terpisah. Terpisah. Terus kenapa dia ketemu lagi waktu bangkit? Karena dibangkitkan. Ini firman masuk lagi. Yang membangkitkan. Iya. Waduh, keluar masuk ini firman. SMS dulu. Ya itu kan artinya perwujudan aja. Iya, keluar masuk Pak Enggak, kalau yang dibangkitkan, yang membangkitkan siapa? Kalau pakai kitab yang membangkitkan nenek moyang. Oke, kayaknya udah jam 12, Bang Andi. Saya mohon izin dulu ya. Tetap pesan saya kepada Tahta dan kepada Hadi. Ya. Kalau nanti ketemu bahwa Tuhan berbicara kepada Muhammad, tolong panggil saya untuk jadi Islam. Oh iya, ya. Oke, saya kira gitu. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ada topik baru lagi. Terima kasih ya buat teman semua. Ini Bang, udah. Biar impas Pak, ya biar impas. Kalau ada yang mengaku Tuhan di Bible, Bapak tunjukkan juga ya. Oke, baik Pak Gus, terima kasih. Ya semoga saja Paulus ini atau Anda bisa membuktikan kalau Paulus ini juga menerima firman dari Sang Pencipta. Kenapa surat-suratnya begitu banyak memenuhi Bible, ternyata bukan firman Tuhan juga. Alangkah naiknya kalau seorang itu hanya percaya sebuah surat, kemudian dijadikan kita suci, dipercaya, dan di dalamnya banyak pertentangan. Akhirnya menentang semua ajaran-ajaran yang Anda tuhankan juga. Jadi yang Anda tuhankan ditentang oleh surat Paulus. Kemudian Anda bingung yang mana yang diikuti gitu loh. Ya tolong kembali lagi dengan membawa misi satu saja. Anda percaya Yesus atau Anda percaya Paulus. Jangan percaya dua-duanya. Karena kalau Anda percaya dua-duanya Anda mengalami kesulitan dalam berdiskusi. Itu intinya. Ustaz Tata silakan. Ada yang mau disampaikan? Ada. Ini saya mau menginjili bro admin. Oh ini ditutup dulu. Oh, iya. Nggak usah ditutup Bang Andi, lanjut aja lah. Enggak, ditutup dulu. Ini momennya lain. Oh ditutup. Bentar paling Bang Andi. Jangan ditutup dulu. Tinggal satu dombanya. Ini udah berapa Bang Andi? Nggak apa-apa, cuma sebentar aja. Lanjut. Ya. Ya harus percaya dua-duanya. Ini siapa sih yang geruduk-geruduk deh? Berisik. Ya. Coba di silent dulu. Harus percaya dua-duanya Bang Andi. Oh percaya dua-duanya. Orang Kristen nggak bisa mengenal bahkan percaya Yesus kalau tidak melalui Paulus. Oh ya?
Wah, iya. Apa pendapat Paulus Jadi, tentang Yesus? pada intinya kalau mau percaya Yesus, ya harus percaya tulisan Paulus. Ya, apa pendapat tulisan Paulus tentang Yesus? Banyak hal. Intinya aja, intinya. Ya banyak, mau dilihat dari sudut pandang mana. Yesus Tuhan. Apakah Paulus memandang Yesus sebagai utusan atau memandang Yesus sebagai Tuhan? Iya, sebagai utusan juga, Tuhan juga. Dua-duanya. Ini dia nih masalah nih. Nggak masalah, Bang Andi. Bang Andi, gini. Kalau di Kristen itu nggak masalah. Karena bagi Kristen, Tuhan sendiri bisa mengutus firman. Bahkan mengubah firman yang tadinya hanya logos atau pikirannya dia menjadi sesuatu yang hidup sama seperti manusia. Kalau orang Kristen nggak anti dengan pemikiran itu gitu loh. Oke. Walaupun Silakan banyak dijawab. orang yang Dua-duanya bilang Paulus berkata Yesus utusan, Yesus juga Tuhan. Lanjut. Saya Daeng. Ya, lanjut. Ya, gantian ya Bro Admin ya. Jadi siap. Jadi gini ajaran yang benar itu ya. Para nabi itu diutus sebagai penyampai firman ajaran. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 3 itu penyampai firman utusan itu. Nanti setelah tugasnya selesai, orang-orang setelahnya itu tinggal meneruskan ajaran yang sudah ada. Misalnya Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran dan hadis. Umatnya setelahnya ketika beliau wafat tinggal meneruskan Quran hadis itu. Jangan sampai Nabi Muhammad mengatakan Tuhan yang benar itu Allah, malah nanti Nabi Muhammad dituhankan oleh orang setelahnya. Ini sesat namanya. Karena para nabi itu diutus oleh Tuhan, penyampai ajaran, lalu nanti umatnya meneruskan, para sahabat meneruskan ajaran Nabi Muhammad, Quran hadis. Nah, kalau kamu beda, Bro Admin, Yesus mengenalkan tauhid, nanti malah menurut kamu Paulus ini percaya ke Paulus melalui percaya kepada Yesus melalui Paulus. Padahal nyatanya malah melanggar ajaran Yesus. Berarti ibaratkan gini, Nabi Muhammad sudah mewariskan ajaran Quran hadis. Taraktu fikum amro ini lantadilu ma tamassaktum bihima alkitab kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat. Sama dengan Yesus. Aku menerima ajaran telah aku sampaikan. Setelah tidak ada, tinggal